Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari keempat babak knockout Champions Tour Erting Master kawan, dimana di hari keempat hanya memainkan partai dari bracket bawah semua divisi kawan, terkecuali divisi ketiga, dimana divisi ketiga ini kawan memainkan partai Grand Final, dimana partai Grand Final ini mempertemukan kembali Samsevian berhadapan dengan Pragnananda. Setelah Pragnananda kawan berhasil naik lagi ke bracket atas setelah berjuang di bracket bawah melawan Alexander Borgnik kawan di partai finalnya antara para pemain yang kalah ini. Dan kemudian naik lagi menghadapi pemenang di bracket atas, kembali bertemu dengan Samsevian. Tapi Pragnananda kalah juga dari Samsevian. Dan Samsevian ini pemenang divisi 3 kawan, dan akan mempunyai kesempatan naik ke divisi 2. Di divisi 2 juga begitu kawan, cukup menarik. Pemain-pemain yang turun dari bracket bawah kemarin, Yu Yang ini kawan kalah oleh Fabiano Caruana, turun ke bracket bawah kawan, dan berjuang lagi menghadapi Nordibek Yakubov, dan akhirnya Yu Yang kembali naik ke atas setelah mengalahkan Nordibek ini kawan, dan akan menghadapi Fabiano Caruana kembali di Grand Final. Begitu juga di divisi 1 kawan. Setelah Hikaru Nakamura kemarin kalah oleh Magnus Carlsen, dia masih mempunyai kesempatan di bracket bawah kawan, dan berhadapan dengan Wesley So tadi malam dengan permainan Armageddon yang cukup mendebarkan bagi Hikaru Nakamura. Akhirnya Nakamura juga mengalahkan Wesley So kawan, setelah Wesley So ini juga menumpaskan Arjun Erigaisi. Permainan Armageddon antara Wesley So versus Hikaru Nakamura semalam dimenangkan oleh Hikaru Nakamura, dan Nakamura akan menantang Magnus Carlsen di Grand Final nanti malam kawan. Pada divisi 1 ini kawan, hanya ada 3 pemain yang akan dipertahankan kawan. 3 pemain terbaik di divisi 1 ini akan tetap bertahan di seri selanjutnya, dan sisanya akan diambil lewat kualifikasi, dan 1 pemain diambil dari divisi 2, pemenang divisi 2 kawan. Oke, sekarang kita langsung ke papan analisis kawan. Kita lihat permainannya Wesley So versus Hikaru Nakamura dalam permainan Armageddon semalam. Lagi-lagi berlanjut ke Armageddon kawan. Kemarin di semifinalnya mereka berdua juga bermain dengan Armageddon. Nakamura menang. Kembali lagi sekarang permainan Armageddon kawan di bracket bawah. Dan saat penawaran per waktu kawan, Nakamura menawarkan waktu yang lebih singkat, yaitu 8 menit 5 detik. Sedangkan Wesley So menawarkan 8 menit 24 detik. Jadi Hikaru Nakamura yang pegang hitam. Wesley So mengawali dengan pion E4. Pion E5 oleh Nakamura, kuda F3, kuda C6, dan di sini pion D4 bermain dengan pembukaan Scott game kawan, atau pembukaan Skotlandia. Pion E pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, dan kuda F6. Di sini kuda pukul kuda diambil balik oleh pion B. Ya, kalau kalian ambil balik menggunakan pion D, ya terjadi pertukaran menteri kawan. Tapi sangat jarang hitam ambil menggunakan pion D. Dia tidak ingin menukarkan menterinya terlalu cepat, dan akhirnya raja sudah tidak bisa rokade lagi kawan, memilih menggunakan pion B. Dan di sini pion didorong maju oleh Wesley So, dan ini merupakan variasi Mises dari pembukaan Scots game ini kawan, atau pembukaan Skotlandia. Dan di sini Nakamura berpikir cukup cepat kawan, tidak menyadari atau mungkin lupa variasi utamanya seperti apa, melangkah kuda ke petak D5. Variasi utamanya adalah menteri E7 kawan. Saat ada pion E5 ini dibalas dengan langkah menteri ke E2, barulah kuda ini lompat ke petak D5, pion C4, gajah A6 kawan, mengepin pion ini dan berlanjut. Mungkin di sini pion B3 juga bisa dilanjutkan, atau juga pengembangan kuda ke D2 bisa dilanjutkan kawan di langkah berikutnya. Kalau bermain seperti pion B3 bisa dibalas dengan langkah pion G6. Sekarang mengeluarkan gajah lewat diagonal ini kan via cento, kemudian rokade atau langsung rokade panjang sebelum pion G6 tadi. Bisa dipilih oleh hitam. Itulah jalur utamanya kawan yang paling banyak atau paling sering dimainkan. Tapi Nakamura tadi sangat cepat permainannya kawan, karena dia fokus, dia sudah ngepur waktu sekitar 7 menitan terhadap Wesley So. Dia hanya bermain sekitar 8 menit 5 detik tadi kawan, sedangkan Wesley So bermain dengan 15 menit penuh. Dan di sini pilihan utamanya yang bagus menurut Stockfish bisa bermain dengan pion C4 kawan, atau gajah ini bergerak ke petak E2 tapi memilih bergerak ke petak D3. Dan sekarang ditantang oleh Nakamura dengan pion D6 kawan.
Tantangan diterima dengan pion pukul pion, diambil balik menggunakan pion C. Dia ingin mengembalikan struktur pionnya bagus lagi. Kalau Stockfish yang menurut pandangan Nakamura juga ini bagus kawan jika mengambilnya menggunakan gajah agar segera punya tempo untuk melakukan rokade kawan. Walaupun sedikit pionnya ini bertumpuk di lajur C. Tapi itulah langkah terbaik kawan, akan mempunyai tempo yang lebih cepat untuk melanjutkan pengembangan. Tapi mengambilnya menggunakan pion C dan dimanfaatkan oleh gajah E4 oleh Wesley So. Langkah yang bagus kawan untuk mendapatkan satu pion. Nanti pion pukul balik dan mendapatkan satu pion didapat oleh Menteri Putih kawan. Kalau kalian di sini melakukan rokade juga tak ada masalah kawan. Kalau kalian ingin melakukan rokade mengamankan raja, kuda kemungkinan akan kembali ke peta F6 ataupun juga pergerakan dengan gajah E7, persiapan rokade bisa dilanjutkan oleh kedua pemain, tak ada masalah juga. Memilih untuk mendapatkan satu pion dan bagusnya kalau Stockfish menyarankan gajah ini bergerak ke peta-peta ini untuk tetap pertahankan peta D5-nya kawan, tapi memilih dengan gajah A6 untuk mengawasi diagonal ini mencegah pergerakan Raja Putih, rokade dan akan sedikit menahan Raja berada di pusat dengan melakukan pengorbanan pion kawan, dan inilah yang diambil oleh Wesley So. Mendapatkan satu pion, benteng digeser untuk pertahankan peta C6-nya dari potensi skak yang bisa mengancam gajah di diagonal terang ini kawan. Kemudian melanjutkan pengembangan seperti biasa, Wesley So kuda C3, gajah E7, kemudian gajah E3 kawan. Dan di sini hitam mempunyai kesempatan langsung rokade, tapi coba lihat gajah ini juga sedang incar peta A7. Dipertahankan dengan cara gajah C4 terlebih dahulu. Menteri bergeser ke peta D2, barulah menteri ini bergerak ke peta A5 menjaga pion dan mempersiapkan serangan sayap menteri kawan. Karena sudah jelas Raja Putih ini sudah tidak bisa melakukan rokade lagi kawan ke sisi kanan, jadi fokusnya mungkin akan ke sisi kiri, dan itulah persiapan Nakamura mempersiapkan menterinya langsung keluar, sedikit menunda rajanya rokade kawan. Walaupun tadi kalau pada posisi ini kalian rokade juga masih direkomendasikan oleh Stockfish, tapi memilih keluar dengan menteri ke peta A5. Dan di sini kawan, Wesley So mulai menghabiskan waktunya. Dia berpikir kurang lebih 3 menitan kawan bermain dengan pion A3. Bagaimana kalau ide dengan langkah kuda ini manuver ke peta E2 kawan, blokade diagonal ini kalau ingin melakukan rokade pendek di langkah berikutnya. Pertukaran menteri tidak akan terhindarkan lagi kawan, diambil balik oleh gajah dan di sini bisa berlanjut rokade mungkin hitam ataupun juga gajah sikat kuda. Inilah yang bisa terjadi kawan, dan bisa mendapatkan pion yang ada di peta C2 kawan. Ini cukup merugikan juga bagi putih, tapi Stockfish menyatakan sedikit sekali keuntungan yang didapat oleh putih kawan. Mungkin di sini raja naik ke peta D3 ataupun juga bermain dengan langkah benteng A bergeser ke B1 kawan menjaga pion. Tapi akan memberikan kesempatan juga raja hitam mungkin nanti juga bergerak, tak perlu rokade lagi kawan, dan bentengnya juga nanti bisa mengikuti di lajur C. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Wesley So bermain dengan pion A3, pion D5 kawan, mengkoneksikan pion dengan gajahnya, membuka akses gajah pressure pion yang ada di peta A3, persiapan jika melakukan rokade panjang. Memilih dengan kuda ke D1, kalau sekarang rokade panjang langsung kawan, ada ide pengorbanan menteri kawan. Dengan ambil pion A3, diambil balik, kemudian di sini gajah ambil balik, skak. Raja terpaksa bergeser ke lajur B yang terbuka, diikuti benteng B8 skak. Raja akan bergeser ke A1, satu-satunya langkah kawan, karena peta-peta ini sudah dikuasai oleh hitam. Dan di sini hitam mempunyai kesempatan untuk mendapatkan remis kawan. Ingat, dalam permainan Armageddon, hitam hanya butuh hasil remis. Jadi akan melakukan skak-skak berulang dengan gajah gelapnya ini, mau ke peta A3 ataupun sikat kuda sama saja kawan. Akan terjadi skak-skak yang berulang di sini, dan permainan bisa remis, hitam akan menang kawan. Karena ini adalah permainan Armageddon, beda lagi dalam permainan normal ya masih berlanjut, ataupun ya remis ya nilainya setengah-setengah. Permainan berlanjut tadi dengan kuda ke D1 oleh Wesley So menantang pertukaran menteri, ditolak, menteri mundur ke peta C7 kawan, dan di sini gajah bergerak ke peta D4 dengan ide kuda nanti bisa mengisi peta E3 ancam gajah terang, dan akhirnya Nakamura rokade. Kuda ke E3, gajah G5 sudah tidak bisa lagi untuk ambil gajah terang, dan gajah ini memaksa rokade panjang Wesley So di langkah berikutnya kawan.
dan benteng FE8. Di sini raja bergeser ke B1 menghindari lajur C ini kawan, untuk menghindari potensi gajah yang ingin bergerak ke petak B3. Dijawab dengan langkah pion A5, mencoba didorong lagi kawan untuk mencegah pergerakan pion B3. Pion H4 terlebih dahulu juga mendorong pion-pion sayap rajanya, dan Nakamura bertukar gajah sikat kuda E3 diambil balik oleh gajah. Kalau Stockfish menyarankan mengambil balik menggunakan pion F kawan, dengan koneksi gajah ini, gajah berada di sentral menghentikan laju pion, dan ya nanti kalian mempunyai kesempatan untuk mencoba memberikan pressure pada petak G7 ini kawan. Inilah saran dari Stockfish, walaupun terlihat pion kalian akan terpisah, tapi dengan koneksi yang bagus dengan gajah gelap ini tak mungkin lagi bisa diganggu gugat, karena lawan juga mempunyai gajah yang berlainan warna petak kawan. Kalau diikuti langkah-langkah yang bagus kawan, kemungkinan permainan juga bisa remis. Sangat alot sekali permainan gajah gelap versus gajah terang seperti ini. Warna petak yang saling berlawanan, sangat sulit untuk mendapatkan progres kecuali dengan keunggulan beberapa pion kawan. Kalau masih unggul satu pion masih bisa remis. Di sini Wesley So memilih mengambil balik gajah hitam dengan gajahnya agar struktur pionnya tidak rusak kawan, dan pion H5 menghentikan potensi pion G4 dan menghentikan juga laju pion H kawan. Benteng H digeser ke E1. Di sini pion A4 sesuai rencana Nakamura, kontrol petak B3 ini kawan, dan gajah kembali ke petak D4. Lanjut Wesley So, pion F6 dimainkan. Untuk blokade diagonal gelap ini juga kontrol petak-petak gelap ini kawan, menghentikan potensi menteri ke G5. Nakamura bertukar benteng, maaf keliru, sekarang gilirannya putih melangkah kawan. Wesley So yang bertukar benteng kawan, benteng pukul benteng E8 skak diambil balik, dan Wesley So kembali menantang pertukaran benteng untuk mengawali permainan endgame yang lebih cepat kawan. Menteri plus gajah gelap, menteri plus gajah terang kawan. Ini cukup aneh juga bagi Wesley So, dia tidak bermain kompleks, ingin bermain sederhana, padahal yang dibutuhkan menang dalam permainan Armageddon ini. Dan seharusnya juga pada posisi sebagai pemegang hitam, Nakamura akan meladeninya pertukaran kawan. Tapi Nakamura sedikit menunda, ingin bermain dengan menterinya ke petak D7, dan benteng diangkat naik ke petak E3, barulah Nakamura bertukar benteng di sini. Lagi-lagi diambil balik menggunakan gajah kawan dan menteri G4. Coba incar pion dan pion didorong maju. Di sini menteri bergerak ke petak H3. Pada posisi Nakamura ingin mencoba melakukan aksi di sini kawan, dan dihentikan dengan langkah menteri ke petak D1. Pada posisi ini tadi kawan, menteri ke petak H3 merupakan pilihan yang kurang bagus kalau Stockfish menyarankan pergerakan raja kawan, ataupun menteri ini bergerak ke petak E4 kawan. Tapi memilih ke petak H3, coba dihentikan dengan menteri D1. Kalau kalian mencoba menantang pertukaran seperti ini kawan, dengan berlainan warna petak gajah, kemungkinan juga bisa remis kawan. Tapi yang ditakutkan Nakamura adalah pergerakan pion ini kawan. Nanti setelah pertukaran menteri seperti ini kawan, akan mempunyai kesempatan pion ini didorong maju kawan, dan jika diterima akan ada dua koneksi pion yang bisa menyulitkan hitam dalam permainan endgame gajah yang berlainan warna petak. Masih ada kesempatan untuk menang bagi putih kawan. Oleh karena itu Nakamura tidak mau meladeni pertukaran menteri di peta F1 kawan, tetap mempertahankan menterinya ke peta F5, walaupun Stockfish menyarankan pertukaran pilihan terbaik. Mencoba mengepin pion ini kawan agar putih tidak mempunyai kesempatan ganggu gajahnya dengan pion B3. Raja bergeser kawan, tetap ingin mendorong pionnya di langkah berikutnya. Nakamura bermain dengan langkah menteri ke peta E5 dan gajah bergerak ke D4. Kalau tadi pion ini didorong, tentu melakukan skak di sini kawan. Oleh karena itu blokade terlebih dahulu dengan gajah D4, menteri ke peta E4. Lagi-lagi tidak berani mendorong pionnya kawan, gajah kembali ke peta E3. Kalau mendorong pionnya ya hitam akan meladeni permainan seperti ini. Diambil balik oleh gajah kawan, diambil balik oleh menteri, hitam juga mendapatkan gajah yang ada di peta D4. Seimbang permainan, hitam akan diuntungkan juga kawan dalam permainan yang imbang dalam permainan Armageddon. Hitam hanya butuh hasil remis di game ini. Gajah E3 tetap mempertahankan diri Wesley So, menteri ke E5 tetap menjaga potensi di sini tadi kawan, dan di sini menteri ke D4 menantang pertukaran. Akhirnya jengkel juga dengan menterinya Nakamura Wesley So ini. Dipertahankan menterinya ke peta F5, raja bergeser mulai naik kawan, bergerak ke sini nanti mungkin, dan menteri bergerak mundur ke D7. Raja C3,
Raja hitam mulai bergerak kawan di petak terang H7. Sekarang barulah pion B3, gajah mundur diikuti dengan langkah menteri C5. Sebelum untuk memblokade potensi skak di sini kawan ataupun di sini oleh menteri hitam, nanti rajanya bisa bergerak untuk ancam gajah dan mendapatkan pion mungkin, dan raja hitam bergerak ke H8, raja B4, gajah bergeser ke E2 kawan, dan di sini Stockfish menyarankan untuk ambil pion ini kawan dengan pion B. Tapi mungkin juga tidak disukai oleh Wesley So karena dengan bertumpuknya pion, walaupun unggul pion kawan, ini juga tidak memberikan progres yang begitu signifikan karena bertumpuk pion seperti ini. Wesley So memilih rajanya mundur. Nah, ini langkah yang sedikit mundur kawan progresnya dari Wesley So dengan raja bergeser ke C3. Tadi ya pion pukul pion menurut Stockfish atau menteri ini bergerak ke petak D4 kawan. Tapi memilih raja ke petak C3, gajah kembali ke B5. Di sini raja mundur lagi ke petak B2 kawan. Raja hitam naik lagi ke H7, gajah D4, dan di sini raja bergeser lagi ke H8, gajah C3, diikuti mungkin langkah menteri nanti bergerak ke sini ataupun kemana kawan. Tapi lihat diagonal ini sangat tertutup, sulit untuk dibongkar lagi. Gajah C6, menteri D4, raja hitam bergeser ke G8, dan dilanjut menteri ke F4 kawan. Untuk melakukan ancaman di sini mungkin, tapi jelas masih ada pergerakan bagi raja bergerak ke petak-petak terang. Raja langsung bergerak ke F7, gajah D4, dan di sini menteri ke E7 kawan, dan dijawab dengan langkah menteri E3 menantang pertukaran. Lagi-lagi ditolak kawan karena dia takut posisi pion-pion sayap kiri ini akan memberikan keuntungan bagi putih. Nakamura menggeser menterinya ke D7. Di sini dijawab dengan langkah gajah C5 untuk memperkuat posisi menteri nanti jika menteri hitam meninggalkan posnya. Raja bergerak ke G8, menteri yang bergerak ke E7 menantang pertukaran, lagi-lagi ditolak oleh Nakamura. Pertahankan posisi gajahnya, pertahankan peta F8-nya dari ancaman di sini kawan. Dan di sini menteri ke D6, raja bergerak ke H7, gajah D4, menteri E8 ingin mencoba menusuk dari belakang nanti kawan, tapi posisi gajahnya juga dalam posisi terancam. Dijawab dengan langkah pion F3. Nah, inilah kawan langkah kesalahan dari Wesley So yang membuat Nakamura berani ambil pion ini. Dari tadi tidak berani ambil kawan karena takutnya bertumpuk, tapi sekarang cukup berbeda. Ada menteri yang siap menusuk untuk melakukan skak-skak yang berulang. Jika diambil menggunakan pion C kawan, pion hitam ini permainan bisa remis, melakukan skak-skak yang berulang, hitam akan menang. Akhirnya Wesley So mengambilnya dengan raja kawan, dan sekarang tak perlu dikhawatirkan lagi dengan struktur pion yang terpisah seperti ini. Gajah A4 skak, raja B2, menteri ke E2, ingin rebut pion ini jelas di backup dengan menteri C7, dan potensi sikat pion yang ada di peta F6 ini kawan diantisipasi dengan langkah menteri B5 terlebih dahulu skak, raja bergeser ke C3, dan raja menghindar ke G6, raja putih bergeser ke D2, menteri ke F1, coba melakukan ancaman di sini dan rebut pion ini ataupun pion ini nanti kawan. Di sini menteri C3 pertahankan peta F3-nya, tapi masih ada menteri bisa bergerak ke G2, raja ke C1, Nakamura mendapatkan pion kawan, dan di sini menteri melakukan skak oleh Wesley So, raja ke F7, menteri ke F5, dan di sini menteri ambil pion H4 oleh Nakamura, menyerahkan pion pusatnya diambil oleh Wesley So dengan tempo skak, raja ke G6, raja putih ke B2, menteri hitam F4, menteri putih C4, dan menteri B8 lanjut Nakamura, raja ke C3. Selanjutnya akan saya percepat saja kawan, dan kita akan temui permainan endgame gajah gelap versus gajah terang selepas pertukaran menteri tadi di peta B4. Gajah E2 incar pion kawan. Di sini tidak diperdulikan oleh Wesley So menyerahkan pionnya, dan akhirnya diambil oleh Nakamura. Gajah ambil pion F3, dan sekarang Nakamura mempunyai 3 pion yang bisa terkoneksi. Ini cukup membahayakan kawan. Sudah jelas engine pun menyatakan di sini hitam lebih baik dengan potensi menang kawan. Pion C4 mulai didorong, raja hitam mulai bergerak memberikan jalan agar pion-pionnya siap didorong untuk dikoneksikan di lajur G dan di lajur H ini. Raja C5, tapi selepas raja bergerak ke E6 ini, Wesley So menyerah di langkah ke-70. Niatan Nakamura bermain dengan raja mundur ini untuk membackup pion-pion putih kawan. Nanti tersisa tinggal 2 pion, mungkin masih bisa berharap salah satu pionnya akan bisa promosi.
Kalau Stockfish menyarankan raja ini ke petak G4 yang lebih kuat kawan, ataupun juga langsung mendorong pion-pion ini saja maju, tak ada masalah juga. Karena di petak terakhir di lajur H ini kawan adalah petak terang, dan juga petak terakhir di lajur A untuk pion promosi putih ini kawan adalah petak terang kawan, yang bisa dikontrol oleh gajah terang hitam ini. Hitam masih bisa mengontrol permainan secara penuh kawan. Oke, sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi bagaimana nanti proses salah satu pion ini bisa promosi lebih dulu kawan. Sudah sangat jelas di langkah berikutnya ini pion-pion hitam sangat masif dengan keuntungan petak terakhirnya adalah petak terang kawan. Dengan koneksi pion yang sangat bagus, dua pion ini cukup bisa didorong dan hitam tak perlu khawatir petak-petak terang ini kawan. Apalagi di sini raja juga persiapan ke petak terang ini kawan untuk backup petak C6 dari potensi pion di lajur C dan mengawal gajahnya juga di petak terang nanti. Itulah kawan permainan Armageddon antara Wesley So versus Hikaru Nakamura. Sekali lagi Wesley So kalah oleh Nakamura dalam permainan Armageddon, dan Nakamura akan kembali menantang Magnus Carlsen di partai puncak nanti malam kawan. Dan kita tunggu siapa juara seri pertama Champion Chess Tour Earthing Master ini, atau seri pertama dari rangkaian Champion Chess Tour 2023. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Dan jangan lupa juga bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan atau luangkan waktu kalian untuk mengklik tanda merah subscribe itu agar menjadi abu-abu atau putih kawan. Bagi kawan-kawan yang baru mampir ke channel kami, jangan lupa juga subscribe, like, ataupun kunjungi halaman utama channel kami untuk menonton video-video yang lebih banyak lagi kawan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.